Jutaan orang turun ke jalan di seluruh Amerika. Bukan ratusan ribu, 8 juta manusia. Itu kalau dianalogikan hampir seperti satu negara Paraguay pindah ke jalanan. Jumlah segitu setara seperti provinsi yang besar di Indonesia yang menyuarakan etika dan keyakinan yang sama, gulingkan. Bahkan diberitakan di Reuters, masa aksi unjuk rasa anti-Trump mengguncang ribuan kota di AS dengan slogan No Kings. No kings, no dictator, no tyrants. Tidak ada raja. Ini bukan demo biasa, ini gelombang, ini tekanan. Ini suara yang gak bisa dianggap angin lalu dan main-main. Tapi di sisi lain, ironinya paling pahit justru muncul dari atas, dari kepala negaranya, dari presidennya. Dikabarkan, diduga di media sosial, presiden ini malah joget-joget, alih-alih sadar diri, malah menutup mata dan telinga. Di saat tentara Amerika dikirim berkeringat, bertaruh nyawa di medan konflik, presidennya malah tampil santai, diduga joget-joget, senyum, seolah dunia lagi baik-baik saja. Dunia lagi panas, jalanan Amerika penuh sesak manusia. 8 juta orang turun, bukan main-main, bukan buat jualan, bukan buat jalan-jalan, tapi buat teriak protes, marah dan muak. Ini bukan sekedar keramaian, ini gelombang, ini sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang retak di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri. Dari kota ke kota, dari tempat ke tempat yang lainnya, suara yang sama menggema, ketidakpuasan, kemarahan, dan rasa dikhianati. Mereka bukan datang dengan satu isu kecil, ini akumulasi kebijakan, konflik, keputusasaan yang dianggap menjauh dari nurani. 8 juta orang itu kalau dikumpulkan seperti satu negara kecil, yakni Paraguay itu, ya, masuk ke jalan-jalan. Bayangkan, lautan manusia itu berdiri di sana manusia. Bukan karena diundang, tapi karena sudah tidak tahan. Tapi di saat suara itu membesar, di saat dunia melihat dan kamera menyorot, pemimpinnya Donald Trump justru tampil dengan santai, diduga seperti yang diberitakan, malah joget-joget dan tersenyum. Entah ini video AI atau video lama, namun faktanya Presiden Amerika Donald Trump seakan menutup telinga, ya kawan. Dan kontrasnya itu amat sangat terasa menampar. Di satu sisi rakyat berteriak meminta didengar dan bahkan harus dilengsarkan, diturunkan. Di sisi lain, kekuasaan seperti menutup telinga. Di satu sisi, tentara dikirim ke medan yang penuh resiko. Di sisi lain, pemimpinnya tampak seperti sedang berada di panggung hiburan. Ini bukan lagi soal gaya, ini adalah soal rasa. Ketika jutaan orang sudah turun ke jalan, itu bukan sekedar kritik, itu peringatan keras dari rakyat. Dan sejarah selalu mencatat, ketika suara rakyat diabaikan, yang runtuh bukan hanya kepercayaan, tapi legitimasi itu sendiri. Seolah darah yang mengalir di medan perang itu cuma statistik angka saja. Soalan jeritan rakyat itu cuma background noise saja. Ini bukan sekedar kontras, ini tamparan keras buat akal sehat yang masih dipakai. Bayangin, di satu sisi ada tentara yang mungkin nggak pulang, di sisi lain ada pemimpin yang kelakuannya kayak lagi di panggung hiburan. Ini ironi, ya ikhwah. Ditambah lagi melihat fakta di lapangan, harga minyak sekarang di Amerika sedang naik-naiknya dan amat mencekik alias tidak baik-baik saja. Sebelum serangan Amerika ke Iran Februari 2026, minyak mentah itu diperdagangkan $73. Ya, ini sangat wajar. Namun pas keserangan Maret 2026, harga melonjak menembus 100-115 US dollar per barel akibat gangguan di Strait Hormuz. Dan ini bukan hanya di Amerika saja, dari berbagai negara. Ulah siapa ini? Ulah akal Donald Trump.
Artinya si Akang ini bikin situasi global nggak baik-baik saja. Perang di Iran bukan cuma urusan politik atau militer saja, tapi sekarang mulai terasa langsung ke ekonomi dunia. Artinya apa? Kalau misalkan minyak mahal, maka efeknya akan kemana-mana. BBM, transportasi, sampai harga barang ikut naik. Di sisi lain, pasar saham justru lagi merah dan anjlok. Indeks besar seperti Dow Jones Industrial dan Nasdaq Composite sama-sama turun cukup dalam, bahkan sudah masuk wilayah koreksi. Kenapa bisa begitu? Karena investor itu paling gak suka ketidakpastian. Begitu perang meledak, banyak yang langsung tarik uang dari saham. Istilah kasarnya, mending selamat dulu daripada rugi besar. Dan belum selesai sampai situ, pasar obligasi juga ikut kena. Imbal hasil obligasi Amerika naik ke atas 4,4%. Ini tanda bahwa biaya pinjaman bisa makin mahal ke depan. Investor mulai khawatir, inflasi bakal naik lagi-lagi gara-gara harga energi, minyak naik, saham turun, biaya hidup berpotensi ikut naik. Dan yang paling bikin waspada, ini baru awal. Selama konflik belum jelas arahnya, pasar kemungkinan masih akan naik turun, nggak karuan. Singkatnya, dunia lagi dalam mode tegang dan dampaknya pelan-pelan mulai terasa ke semua orang, bukan cuma pelaku pasar. Nah, biasanya kalau misalkan dunia lagi kacau, para investor punya tempat buat berlindung, misalnya emas. Tapi justru ini berbeda. Perang di Iran bikin semuanya ikut goyang. Bukan cuma saham yang jatuh, yang biasanya jadi penyelamat pun ikut terseret. Pasar saham Amerika lagi babak belur di sini. Biasanya saat saham jatuh, orang lari ke emas. Tapi sekarang emas malah ikut turun. Bahkan penurunannya hampir 17% dalam sebulan ini. Ini bukan angka kecil. Ini sinyal keras kalau kondisi lagi tidak normal di sana. Lalu penyebab utamanya apa? Jawabannya satu, minyak. Harga minyak naik karena perang belum jelas ujungnya. Jalur penting seperti Selat Hormuz terganggu, pasokan terancam, dan pasar langsung bereaksi. Minyak tembus di atas $100. Minyak Amerika mendekati itu. Dan disinilah masalahnya. Kalau misalkan minyak naik, energi mahal, inflasi naik. Kalau inflasi naik, suku bunga bisa tetap tinggi. Kalau suku bunga tinggi, semua aset jadi tertekan. Jadi efeknya berantai seperti domino yang jatuh satu persatu. Mau lari ke saham jatuh, mau pindah ke emas ikut turun, mau ke obligasi juga nggak aman dan nggak karuan. Dunia lagi nggak cuma krisis, tapi juga kehilangan tempat aman dalam masalah ekonomi. Siapa ulah ini semuanya? Ya, kita bisa menyebutnya dia adalah orang yang menyerang duluan kepada negara tertentu. Alih-alih ingin menggulingkan pemerintahan tertentu, justru sekarang malah berbalik rakyat Amerika yang ingin menggulingkan pemerintahannya, presidennya. Ada orang yang mengatakan bahwa ini merupakan karma. Ingat, dalam Islam tidak ada karma. Tapi dalam Islam, Allah tegaskan ada konsep فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat, sekecil apapun kebaikanmu, Allah akan balas. Sekecil apapun kejahatanmu, Allah pun akan balas. Buktinya ya kafilah, sekarang dari kota ke kota suara yang sama menggema. Orang-orang biasa yang mungkin dulu diam sekarang memilih turun. Mereka tidak lagi sekedar mengeluh di balik layar. Mereka hadir, mereka bersuara. Tapi sekarang ironinya muncul. Ini relate sekali dengan ayat Al-Quran yang kami nanti akan sampaikan. Ketika suara makin keras, ketika peringatan makin jelas, justru yang seharusnya mendengar malah terlihat menjauh dan menutup telinga dan mata. Pemimpinnya, Donald Trump, tampak santai, seolah gelombang besar itu hanyalah riak kecil. Dan di titik ini, Al-Quran seperti sudah menggambarkan pola sejak lama. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-171, yang artinya, dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Ayat ini bukan sekedar kisah. Ini pola yang bisa saja berulang dalam sejarah manusia. Ketika kebenaran disuarakan, ketika peringatan sudah sangat jelas, ketika suara sudah menggema di mana-mana, tapi hati menolak. Seakan-akan suara jutaan manusia itu hanya dianggap angin lewat. Bahkan dalam ayat lain, Allah juga menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat ke-179 yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami, mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Sekali lagi, ini bukan soal fisik tidak bisa mendengar, tapi memilih untuk tidak mendengar. Dan disinilah letak pelajarannya ya ikhwah. Kadang yang paling berbahaya bukan tidak tahu ya ikhwah, tapi tidak mau tahu. Coba sekarang mau apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu info yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi tambah wawasan dan bisa mengambil pelajaran dari video yang kami tampilkan ini. Jika bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.